Oh, iya. Gimana? Langsung mulai saja Mas Rafiq atau kita Insya Allah nunggu? langsung mulai. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan liyaumiddin, amma ba'du. Eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, narasumber kita Mas Rafiq Muzakir, PhD, yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Imam Al-Ghazali dan kitab Al-Muqidh Minadh Dhalal yang sudah kita lakukan beberapa kali ya. Ini saya lupa seri keempat atau kelima gitu yang diadakan oleh CISIK UMY bersama dengan Muhammadiyah PCIM Amerika Serikat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagian Al-Ghazali yang berinteraksi, berdebat, dan menanggapi kelompok-kelompok yang disebut sebagai kaum Syiah Ismailiyah. Particularly, khususnya kalau kita mendengar istilah asasin yang di sini disebutkan oleh Mas Rafiq itu salah satunya bisa di trace back gitu, bisa dilacak dari kelompok-kelompok yang ada di sekitar kehidupan Al-Ghazali juga pada saat itu. Jadi kita akan bahas tentang kelompok asasin abad pertengahan dan kritik epistemologis Al-Ghazali terhadap mereka atau mereka yang disebut sebagai kaum Batiniyah. Ini sangat menarik sekali, apalagi ini periode-periode di mana memang semacam transisi ya, peralihan gitu dari apa yang disebut sebagai sebelumnya Syiah Century atau abad dominasi Syiah gitu menuju mulai bangkitnya kembali apa yang disebut sebagai Sunni Revival gitu ya, bangkitnya kembali kelompok atau pemikiran dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang salah satu tokohnya adalah Imam Al-Ghazali ini. Baik, tanpa berpanjang kata, kita sambut saja, kita dengarkan, kita simak pemaparan dari Mas Rafiq, dan insya Allah nanti kita akan susul dengan tanya jawab, dan waktunya kurang lebih kan kita punya waktu cukup lah insya Allah 1,5 jam untuk membahas tentang hal ini. Dipersilahkan Mas Rafiq. Ya, terima kasih Mas Syifa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mas Syifa, senior kami di Muhammadiyah di UMY, juga sekaligus senior kami di alumni Amerika Serikat. Yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia, sore malam waktu Amerika Serikat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian mengenai Al-Ghazali dan ilmu pengetahuan. Kita hari ini memasuki pertemuan ke-6. Kemarin sempat terjeda beberapa saat karena ada tugas kampus yang harus diselesaikan. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kesempatan lagi. Dan topik hari ini sebagaimana sudah disampaikan dan diberi pengantar secara sangat baik tadi oleh Mas Syifa adalah mengenai asasin abad pertengahan dan respon Al-Ghazali mengenai sistem pengetahuan mereka. Respon atau lebih khususnya kritik epistemis Al-Ghazali terhadap sistem pengetahuan kelompok asasin ini. Nah, kita masih menggunakan buku rujukan utama Al-Muqidh Minadh Dhalal yang ada di tangan saya ini, autobiografi Imam Al-Ghazali. Khususnya kita akan membahas tentang satu bab yang disebut dengan Al-Qaul fi Mazhabit Ta'lim wa Ghailatih.
Jadi statement pendapat Al-Ghazali tentang mazhab at-ta'lim dan bahaya dari kelompok ini. Nah, memang kelompok ini ada beberapa istilah, ada beberapa nama. Saya dalam judul menggunakan salah satu namanya dan agak provokatif biar menarik didengar gitu ya. Jadi assassin itu adalah istilah spesifik untuk kelompok ini. Saya akan jelaskan nanti di bagian selanjutnya kenapa kelompok ini disebut dengan assassin. Tapi nama utamanya adalah Syiah Ismailiyah. Juga akan saya jelaskan percabangannya sampai kemudian lahirlah Syiah Ismailiyah. Kemudian nama lainnya adalah Ahlut Ta'lim, orang-orang yang percaya bahwa ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar dari imam Syiah yang bersifat maksum. Dan juga nama lainnya adalah Ahlul Batini atau kelompok Batiniyah yang percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu punya dimensi batin yang harus diekstrak, yang harus ditarik, tapi yang bisa melakukannya hanyalah para imam. Itu nama yang lain Fidaiyun misalnya, dan mereka sendiri lebih suka menggunakan istilah Ahlut Tauhid. Jadi istilah Ahlut Tauhid itu ya istilah yang dipakai oleh siapapun karena ngerasa bahwa yang mereka lakukan adalah memperjuangkan doktrin tauhid. Sama seperti Mu'tazilah juga lebih suka menyebut dirinya sebagai Ahlut Tauhid. Kelompok Salafiyah modern yang belakangan disebut sebagai kelompok Wahabiyah atau Najdiyah juga disebut Ahlut Tauhid Al-Muwahhidun. Jadi istilah ini adalah istilah yang umum dipergunakan oleh banyak kelompok. Nah, kita akan membahas pendapat Al-Ghazali mengenai Syiah Ismailiyah atau kelompok Ahlut Ta'lim, Ahlul Batiniyah atau kelompok assassin tadi. Nah, kita tentu saja akan fokus kepada dimensi pengetahuan dari kelompok ini. Memang turunannya adalah mereka melakukan teror, kekerasan di dunia Islam pada waktu itu, membunuh banyak orang. Tetapi teror ini berangkat dari satu sistem filsafat, dari sistem ilmu pengetahuan tertentu. Gitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil dari diskusi Al-Ghazali mengenai kelompok ini, yang pertama adalah Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa akal adalah alat yang reliable, yang bisa kita percaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini menolak dan membantah keyakinan kelompok assassin bahwa kita nggak bisa menggunakan akal, gitu. Karena akal itu bisa salah, jadi tinggalkan sama sekali. Nah, tetapi juga Al-Ghazali kemudian mengatakan peran akal itu perlu diatur dengan satu metodologi ketat. Jadi harus dipandu. Nah, ilmu spesifik yang memandu bagaimana akal berpikir supaya sistematis adalah ilmu logika, ilmu mantik, yang sebenarnya harus diakui asal usulnya, terutama sistematikanya berasal dari peradaban Yunani. Al-Ghazali nggak ada keberatan mengambil logika dari peradaban Yunani. Bahkan dia mengatakan man lam yuhid bihi ilman fala thiqata bi ulumihi aslan. Barang siapa yang nggak memahami ilmu logika, ilmu yang cara berpikirnya nggak sistematis, dan dia nggak bisa dipercaya gitu. Kemudian poin ketiga yang ingin disampaikan Al-Ghazali adalah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh satu orang individu, diserahkan hanya kepada satu orang, hanya mengandalkan subjektivitas dia, terserah dia mau ngomong apa, ditafsirkan kemana, tanpa ada satu kerangka metodologi. Nah, ini juga membantah keyakinan Syiah Ismailiyah bahwa ilmu itu hanya berasal dari imam. Dan imam itu satu orang. Akal ditolak, empirisme ditolak, jadi satu-satunya sumber ilmu adalah pendapat atau perkataan imam Syiah Ismailiyah ini. Nah, turunan dari itu, Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa yang maksum di dunia ini hanya Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tidak ada yang maksum. Jadi yang lain tuh yukhadz wa yutrok. Pendapatnya ya ada yang diambil kalau ada yang benar, dan ditinggalkan kalau nggak benar. Gitu. Yang pendapatnya tidak
berlaku kaidah yu'khadz wa yutrok, diambil dan ditinggalkan hanyalah pendapat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sifat pengetahuan dalam peradaban Islam, sebagaimana kita bisa pahami dari perjalanan hidup Al-Ghazali, dari narasi-narasi Al-Ghazali, itu memiliki dua dimensi. Satu, peradaban Islam itu harus berdimensi terbuka, kosmopolitan gitu. Ada warisan Yunani yang bermanfaat, yang objektif, yang bisa membantu kita, diambil, diserap gitu. Jadi bukan tertutup sistem pengetahuan dalam peradaban Islam, tapi juga tidak berhenti di situ. Sistem yang lainnya adalah sistem reservasi. Jadi nggak semuanya bisa diambil, harus ada yang disaring, harus ada yang ditolak juga. Nah, terkait dengan mazhab ta'alimiyah atau Ismailiyah ini, Al-Ghazali bilang bahwa ini salah satu bentuk bagaimana peradaban Islam itu harus menolak, harus melakukan reservasi, keberatan gitu. Karena banyak sekali yang destruktif, yang ya itu berlebihan kalau dikatakan destruktif. Jadi paham yang merusak dan menghancurkan fondasi agama Islam. Nah, ini argumen yang ingin saya sampaikan. Jadi melihat dari secara kuantitas karya-karya Al-Ghazali, narasi Al-Ghazali, hemat saya kalau mau dibuat ranking, musuh paling pertama Al-Ghazali itu bukan kaum filosof, tetapi adalah kelompok batini gitu. Kelompok filosof banyak kesesatan dalam pandangan Al-Ghazali, bahkan Al-Ghazali sampai mengkafirkan mereka, tetapi itu tidak diterjemahkan ke ranah praktis, nggak ada violence, nggak ada teror gitu. Nah, sementara kelompok batini atau Ismailiyah ini membawa sistem filsafat itu kepada ranah aksi dengan melakukan teror-teror gitu. Dan Al-Ghazali mengarang banyak sekali buku untuk melawan kelompok ini. Salah satunya adalah narasi singkat sekali dalam buku ini, Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, kemudian saya juga perlu memberi catatan bahwa Al-Ghazali ini tokoh kompleks. Kalau bisa dikatakan ya sifat keilmuannya itu selektif dan sintesis sekaligus. Selektif tadi saya bilang dia mengambil sesuatu dari kelompok di luar Islam, dari peradaban Islam, tapi ada juga yang dia tolak. Tetapi dan selain itu dia juga sintesis. Yang dia ambil itu dari peradaban luar Islam, dia sintesakan, dia kombinasikan gitu. Nah, memang kemudian ada kritik-kritik Al-Ghazali itu artinya nggak koheren gitu idenya, dan bahkan ya artinya pragmatik dia. Misalnya terkait dengan Ismailiyah atau kaum batiniah yang dia kritik ini, banyak sekali ide-idenya yang pedas, pendapat-pendapatnya yang dia sampaikan kepada kelompok ini, tetapi di sisi lain juga dia menyerap banyak hal dari doktrin kelompok ini, dan itu tipikal Al-Ghazali. Dia menghantam, dia pukuli, maaf ya ini istilah yang mudah untuk masuk ke memori kita, dia pukuli habis-habisan, tapi juga ada beberapa hal yang dia pinjam gitu, dia ambil. Nah, terkait dengan Ismailiyah itu dia mengarang banyak tempat untuk mukuli Ismailiyah, tapi dia juga diam-diam meminjam doktrin mereka, khususnya di dalam buku Mishkatul Anwar. Nah, dan ini sudah hampir semi konsensus lah di kalangan peneliti Al-Ghazali, terutama di Akademia Barat, yang sifat penelitiannya itu intertekstual gitu, membandingkan antara pernyataan-pernyataan Al-Ghazali dalam Mishkatul Anwar dengan buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana Ismailiyah. Ada total resemblance itu, jadi kesamaan yang mirip sekali dengan pernyataan-pernyataan dari sarjana Ismailiyah. Mulai yang pertama kali setahu saya bilang itu Fazlur Rahman, Frank Grifel, sampai sarjana terakhir 2019 papernya sarjana dari Harvard namanya Khalil Andani. Jadi dia bilang, dan argumennya Khalil Andani itu lebih spesifik, tokoh Ismailiyah yang dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali namanya Nasir Khusro. Jadi ini menulis buku dalam bahasa Persia. Tapi bagian yang kedua ini, argumen saya kedua ini tidak
menjadi bagian dari presentasi saya karena itu topik di luar al-munqidh minad dhalal. Jadi sekarang kita fokus kepada al-munqidh minad dhalal. Ya, ini secara singkat apa yang akan kita bahas. Saya akan menjelaskan tentang sejarah umum Syiah Ismailiyah sampai kemudian lahirlah gerakan Asasin, kemudian sejarah dinasti Fatimiyah. Jadi kalau Syiah Ismailiyah itu kelompok teologis, dinasti Fatimiyah itu adalah manifestasi gerakan politiknya. Mereka membangun kekhilafahan. Kemudian keyakinan keagamaannya, teologi kelompok Ismailiyah, dan pandangan Al-Ghazali dalam Al-Munqidh minad dhalal. Nah, sebenarnya yang inti adalah nomor 4, tapi untuk sampai ke yang inti, kita harus memahami konteks-konteks sebelumnya. Itu harus punya fondasi. Bagian ini sudah relatif saya jelaskan tadi, nama-nama yang terkait. Pertama adalah Ismailiyah, kemudian Batiniyah, Ta'limiyah, Hasyashun. Jadi asasin itu sekarang sudah diserapkan dalam bahasa Inggris, asasin pembunuh, melakukan pembunuhan secara rahasia, assassinate gitu. Nah, itu berasal dari bahasa Arab hasyashun. Itu kalau marfu, kalau dia mansub atau majrur ya hasyashin gitu. Nanti di belakang saya akan jelaskan juga, misalnya ada tokoh bernama Marco Polo yang menulis tentang asasin dari abad 8 Hijriah. Dan fidaiyun itu artinya orang-orang yang rela mengorbankan dirinya gitu. Nah, ini konteks sejarahnya, kita harus memulai dari sini. Syiah, aliran Syiah, apa namanya, kalau kita lihat di gambar ini, dan untuk courtesy gambar ini saya ambil dari Wikipedia. Abdul Muthalib punya anak, maaf, kita mulai aja dari Abu Thalib punya anak Ali punya anak Hasan dan Husain, kemudian dari Husain imam-imam Syiah turun ke bawah. Jadi Ali imam pertama, Hasan imam kedua, Husain imam ketiga, kemudian Zainal Abidin. Setelah itu terjadi perpecahan, ada kelompok yang nggak setuju. Menurut mereka setelah Zainal Abidin diberikan kepada Zaid. Jadi dari sini lahirlah Syiah Zaidiyah. Menurut kelompok yang lain, dan ini lebih banyak jumlahnya, dari Zainal Abidin diberikan kepada Al-Baqir. Dari Al-Baqir ke Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq adalah imam Syiah yang ke-6. Dari sini terjadi perdebatan lagi. Jadi menurut keyakinan orang-orang Syiah, Ja'far As-Shadiq itu sebelum meninggal sudah menunjuk pemimpin komunitas Syiah atau pelanjut dari kepemimpinan Ja'far As-Shadiq. Dia menunjuk anaknya yang bernama Ismail. Bisa dilihat di sini. Nah, tetapi sebelum Ja'far meninggal, Ismail sudah meninggal duluan. Jadi anak meninggal lebih dulu daripada ayah. Gitu. Nah, setelah Ja'far meninggal, kemudian terjadilah perdebatan. Ada dua klaim yang terpisah. Klaim pertama, jadi menurut mereka itu ya ke adiknya Ismail. Adiknya Ismail siapa? Namanya Musa Al-Kazim. Nah, dari sinilah kemudian lahirlah Syiah 12 atau 12 Shi'ism, Syiah Isna Asyariyah. Kemudian kelompok yang lain itu dari Ismail ya jatuh ke anaknya Ismail, namanya Muhammad bin Ismail. Nah, dari sinilah kemudian akan lahir Syiah 7 atau Syiah Sab'iyah atau Syiah Ismailiyah. Disebut Ismailiyah karena ya dinisbahkan kepada Ismail, anaknya Ja'far As-Shadiq. Dari situ kemudian akan berpencar-pencar lagi. Nah, semuanya akan mengalami split lagi, subdivisi, termasuk nanti dari aliran Syiah Ismailiyah ini juga akan terjadi split lagi. Tapi secara umum kita bisa mengambil sebuah pernyataan general. Jadi ada 3 kelompok Syiah yang hari ini masih eksis dan relatif punya pengikut yang signifikan. Pertama Zaidiyah, dari keturunan Imam Zaid bin Zainal Abidin tadi. Kelompok ini berdomisili di Yaman hari ini dan punya aspirasi politik, gerakan politik yang namanya Al-Houthi. Kemudian Syiah Isna Asyariyah ya di mana-mana, terutama ada di Iran dan di Irak. Dan Syiah Ismailiyah sudah tidak ada lagi dominasi, tidak mendominasi satu kawasan lagi, dan pengikutnya juga sudah ada di mana-mana. Secara teologis yang paling banyak perpecahannya adalah Syiah Ismailiyah ini. Jadi Zaidiyah,
Isna Asyariyah relatif bisa mengkonstruksi kesepakatan ini doktrin kami, sementara dari Syiah Ismailiyah ini simpang siur, bahkan antara satu kelompok Ismailiyah dengan Ismailiyah yang lain tuh sangat berjauhan gitu. Bahkan ada yang juga secara terang-terangan bilang bahwa ya we are not Muslim anymore gitu. Nanti kita bahas kalau punya waktu di PowerPoint selanjutnya. Nah, ini kemudian kita masuk kepada kelahiran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, dinasti politik yang menyanggah atau menopang teologi keyakinan Syiah Ismailiyah tadi. Nah, bagi orang-orang yang percaya bahwa kepemimpinan itu jatuhnya kepada Ismail, kepada Muhammad bin Ismail, bukan kepada Musa Al-Kazim. Jadi Muhammad bin Ismail itu adalah imam ke-7. Imam ke-6-nya tadi adalah Ja'far As-Shadiq. Dan dia juga diberi gelar sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntazor, dia menghilang dan akan kembali di akhir zaman gitu. Nah, kemudian keyakinan itu berlangsung selama beberapa dekade sampai kemudian muncullah satu tokoh namanya Abdullah Al-Akbar. Jadi Abdullah Akbar ini orang Khuzistan, Khuzistan salah satu provinsi di Iran, tapi dia berdomisili di satu kota tua Salamiyah di Syam, di Syria hari ini, dan disitulah dia membangun pusat gerakan. Dia meyakini bahwa Al-Mahdi masih hidup dan dia dinobatkan sebagai perwakilan Al-Mahdi untuk berkomunikasi dengan massa. Jadi Al-Mahdi kan menghilang tadi. Butuh bagaimana Al-Mahdi menyampaikan pesan-pesannya kepada jamaah gitu. Nah, ada representatif tokoh bernama Abdullah Al-Akbar, dan istilah teknis dalam keyakinan Syiah untuk menunjukkan perwakilan imam untuk berkomunikasi itu namanya hujjah. Nah, kemudian cicitnya Abdullah Al-Akbar namanya Ubaidullah kemudian memunculkan teologi baru, membuat satu keyakinan baru. Dia menobatkan dirinya langsung sebagai Al-Mahdi. Saya ini bukan sekedar hujjah, saya ini adalah imam sekaligus, saya adalah imam gitu. Nah, ini yang kemudian akan melahirkan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Jadi sejak zamannya Abdullah Al-Akbar, seperti Bapak Ibu bisa lihat di screen ini, dinasti kelompok Syiah Ismailiyah itu sudah punya agen-agen rahasia. Nah, istilah yang digunakan adalah para dai. Jadi istilah dai, dakwah itu berasal dari kelompok Ismailiyah dan maknanya spesifik dulu. Kalau hari ini kan dakwah itu artinya menyampaikan Islam kepada orang lain, ngajak orang jadi practicing Muslim lebih baik. Zaman dulu istilah dakwah itu adalah menyebarkan paham Syiah Ismailiyah ke pelosok-pelosok, ke wilayah-wilayah yang jauh gitu. Nah, agennya, pelaku dakwanya adalah dai. Jadi Abdullah Al-Akbar sudah punya dai di Afrika Utara, ada tokoh yang berhasil menaklukkan Maroko, dan disitulah kemudian berdiri pertama kali dinasti Fatimiyah di satu tempat, satu provinsi namanya Sijil Masa. Kemudian dari Sijil Masa merengsek dari arah barat merengsek ke arah timur, menaklukkan Tunisia, didirikan ibu kota baru namanya Al-Mahdiyah. Dari situ dari Al-Mahdiyah itu merengsek lagi ke arah timur sampai ke Mesir. Ada satu panglima militer namanya Jauhar As-Siqili yang menaklukkan Mesir, menaklukkan kota Kairo, dan kemudian mendirikan pusat kekuasaan dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah di situ. Jadi mulai momen itu Syiah Ismailiyah bukan lagi gerakan kecil, gerakan rahasia, tapi sudah jadi gerakan politik besar, bahkan sudah mendirikan dinasti gitu. Dan pada momen itu kita akhirnya mendapati ada 3 klaim kekhalifahan. Satu, kekhalifahan Sunni majority di Irak, terutama di Baghdad. Kemudian di ujung paling barat di Andalusia ada kekhalifahan Sunni juga.
Khalifah Umayyah II, tetapi klaim khalifah hanya sebentar dipakai. Setelah itu banyak konflik-konflik internal, akhirnya juga hanya menggunakan klaim Amir. Nah, yang ketiga adalah klaim kekhalifahan dari Syiah Ismailiyah yang berpusat di Kairo. Jadi at least kita punya 3 khalifah, tapi yang tadi di Andalusia cuma sebentar. Sekarang kita punya 2 orang yang mengklaim diri sebagai khalifah. Dan semuanya berebut pengaruh, berebut teritori, berebut wilayah. Nah, kemudian muncullah gerakan Qoromitoh, gerakan pecahan dari Syiah Ismailiyah. Tadi saya bilang bahwa kembali ke sini ada tokoh bernama Ubaidillah mengklaim diri sebagai Al-Mahdi. Banyak pengikutnya, tapi juga ada dissenting opinion juga. Ada tokoh bernama Hamdan Kormat dari Syria yang bilang, oh nggak bisa, Imam Mahdi itu tetap Imam Muhammad bin Ismail tadi. Nah, ini kelompok yang memisahkan diri dari jamaah besar dan membuat satu gerakan tersendiri. Pusatnya ada di lahir dari Selatan Syria, tapi pusatnya ada di Bahrain. Tapi gerakan ini juga tidak berlangsung lama karena cepat ditumpas oleh dinasti Abbasiyah, oleh kekhalifahan Abbasiyah. Nah, ini notorius gitu. Qoromitoh itu notorius. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang terjadi dilakukan oleh Qoromitoh. Misalnya peristiwa pencurian Blackstone, Hajar Aswad, itu dilakukan oleh Qoromitoh. Kemudian mencegat orang yang mau naik haji supaya nggak berangkat haji juga dilakukan oleh gerakan ini. Bahkan belakangan Syiah Ismailiyah itu kemudian namanya lebih suka yang dipakai adalah gerakan Qoromitoh gitu. Misalnya Ibnu Taimiyah itu salah satu musuh besarnya juga adalah paham seperti ini. Paham Syiah Ismailiyah, tapi istilah yang lebih banyak dia gunakan adalah Qoromitoh. Jadi artinya sekali lagi Syiah Ismailiyah itu menjadi concern dari banyak pemikir, Al-Ghazali sampai ke Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ya karena kelompok ini bilang bahwa pengetahuan itu nggak bisa dipakai. Sementara orang-orang seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan tokoh-tokoh lain, mereka selain teolog juga adalah pemikir, mereka tuh filosof, mereka orang yang mau bilang bahwa pengetahuan tuh bisa dicapai dengan berbagai cara gitu. Nah, Qoromitoh sekali lagi orang yang sampai pada hampir titik nihilisme, tidak sampai nihilisme benar gitu, karena mereka bilang ilmu pengetahuan itu mungkin, tapi hanya keluar dari imam yang maksum. Beda dengan kelompok Sufistoiyah atau kaum sofistri yang terpengaruh dari orang-orang Yunani. Jadi kalau Sufistoiyah itu artinya semuanya itu ilusi, nggak ada yang namanya ilmu pengetahuan, nggak ada yang namanya kebenaran. Nah, inilah musuh nomor 1 bagi tokoh seperti Ibnu Taimiyah gitu. Karena ilmu pengetahuan itu nggak ada. Jadi kalau dibuat level, mereka paling bawah, Sufistoiyah, kaum sofis, kemudian kaum Qoromitoh, dan terus naik ke atas. Bagi Ibnu Taimiyah misalnya Mu'tazilah, Asy'ariyah gitu. Tapi bagi Al-Ghazali, Qoromitoh udah level paling bawah, dia nggak terlalu banyak mendiskusikan Sufistoiyah. Yang lebih banyak justru kaum filosofnya sendiri. Oke. Nah, ini kita bisa melihat peta ini di screen. Tadi saya memulainya dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu tokoh di Madinah. Dia tinggal di sini dan wafatnya juga di sini, makamnya di makam Baqi'. Jadi dia juga guru beberapa imam-imam Sunni lah. Dari sini di Madinah, kemudian gerakan pengikut Ismailiyah lahir di Damaskus. Tadi tokoh bernama Abdullah Al-Akbar tadi yang dari Khuzestan ada di sini di Salamiyah. Kemudian ada satu dai tadi membawa ajarannya ke arah barat, jauh sekali kan. Memang dari sini kemudian ke ujung paling barat, ke Sijil Masa, ke Maroko. Saya makanya menampilkan peta ini supaya kita bisa punya imajinasi, punya gambaran gitu. Bagaimana travelnya itu jauh sekali dan mulai dari ujung paling barat.
Dari sijil masa kemudian berkembang sampai ke Al-Mahdiyah ini di Tunisia, baru di zaman Jawhar As-Sikili tadi sampai kepada Kairo, mendirikan istana pusat kekuasaan, dan dari situlah menyebar sampai kemudian ke Hijaz. Pernah menguasai tanah suci Madinah, Mekah, gitu. Gerakan Ismailiyah. Oke. Nah, ini fase sejarah lainnya yang penting. Jadi dari dinasti Fatimiyah tadi saya menyampaikan bahwa lahir kekhalifahan. Nah, Imam Syiah ke-18, jadi sudah pemimpin khalifah keberapa, itu namanya Al-Munstansir. Dia wafat tahun 478 Hijriah atau tahun 1094. Dia khalifah paling lama di dinasti Fatimiyah. Dia punya 2 anak. Dia menunjuk anaknya yang pertama bernama Nizari. Jadi khalifah. Tapi baru sebentar naik sebagai khalifah, dikudeta oleh adiknya sendiri yang bernama Musta'li. Nah, dari 2 anak inilah kemudian terjadi perpecahan lagi. Yang perpecahan pertama tadi Qoromitoh sudah ditumpas, dari sini kemudian akan lahirlah 2 sayap. Sayap pertama Nizari itu disebut dengan Al-Batiniyah Al-Jadidah, kelompok kebatinan baru, sementara kelompok Musta'liyah akan disebut dengan Al-Batiniyah Al-Qadimah, kebatinan lama. Nah, yang kelompok Nizari ini keluar dari Kairo, nggak setuju dengan kekhalifahan Fatimiyah dan mendirikan pusat politik kekuatan baru di bagian timur di Persia. Nah, tokohnya yang sangat populer namanya Hasan Sabbah. Kelompok tokoh puncak dari aliran Nizariyah tadi atau kebatinan baru itu namanya Hasan Sabbah. Dia sempat hidup dan bertemu langsung dengan Khalifah Al-Munstansir tadi. Jadi dia pernah nanya, kamu nunjuk siapa sebagai khalifah? Saya nunjuk Nizariyah. Makanya ketika terjadi konflik Hasan Sabbah, terus dia take side, mengambil pilihan, saya berpihak kepada Nizariyah. Jadi dia orang yang pertama membangun gerakan di sebelah timur di Persia dan memberikan tandingan gitu. Jadi tandingan bagi kelompok Musta'liyah yang ada di Kairo tadi gitu. Nah, dia mendirikan satu benteng di Alamut, ini di dekat Laut Kaspia gitu. Inilah yang kemudian akan muncul, dikenal dalam sejarah sebagai kelompok The Assassin. Jadi The Assassin itu istilah spesifik untuk aliran Nizariyah gitu. Nah, kalau kita lihat peta ini saya ambil dari buku Daniel Brown, judulnya The Introduction to Islam, dulu pernah saya pakai ngajar di Arizona State. Jadi dari peta ini kita bisa melihat ada 3 kelompok Syiah Ismailiyah. Yang ini kalau lihat kursor saya, Kairo itu pusatnya dinasti Fatimiyah. Kemudian di paling timur sini dekat Laut Kaspia ada benteng Alamut, ini Nizari, yang tadi pertama Musta'liyah, yang kedua ini Nizariyah, dan di kawasan di kawasan Bahrain tadi lahir gerakan Qoromitoh. Nah, kemudian sebelum Al-Ghazali hidup ada satu dinasti Syiah juga yang pernah lahir, namanya Syiah Buwaihiyah, tapi ini beda. Syiah Buwaihiyah ini Syiah yang Syiah 12, bukan Syiah 7 gitu. Nah, di mana Al-Ghazali hidup? Al-Ghazali itu di tengah-tengah. Dia dari Khurasan, dari Persia, kemudian travel ke Baghdad. Selama masa krisis spiritual dia travel ke Yerusalem, ke Damaskus, ke Mekah, naik haji. Tapi dia artinya berada di tengah-tengah dan menyaksikan dinamika politik itu. Bahkan termasuk dia tahu bahwa ada perang, konflik berdarah-darah antara Nizariyah dengan Musta'liyah tadi gitu. Nah, dinasti Fatimiyah aliran Musta'liyah tadi ditumpas sampai habis dinasti politiknya oleh Salahuddin Al-Ayyubi,
Dan ini ada cerita yang menarik juga, walaupun panjang tidak mungkin diceritakan detail. Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya tokoh Sunni yang pernah jadi Perdana Menteri di Kekhalifahan Fatimiyah. Tetapi ya dari dalam dia menggunting dalam lipatan gitu. Ya dalam perspektif orang Ismailiyah yaitu pengkhianatan, tapi bagi perspektif yang lain itu gerakan kepahlawanan gitu. Dan ya termasuk politik yang debatable juga, boleh nggak melakukan politik kayak gitu. Terakhir ada diceramahkan Yasir Qodhi tentang gerakan Salahuddin mengkhianati dinasti Musta'liyah Fatimiyah. Nah, habis sebagai gerakan politik habis di Mesir. Yang di timur tadi Nizariyah di Alamut tadi itu habis juga, tapi yang menghabisi adalah pasukan Mongol. Dari Hulagukan. Nah, kenapa disebut assassin? Karena mereka melakukan teror. Ada banyak tokoh-tokoh sejarah yang terbunuh. Misalnya ada 3 paling tidak Khalifah Fatimiyah sama-sama Syiah Ismailiyah yang terbunuh di tangan Nizariyah. Ada ada tokoh yang bernama Al-Mustarsyid dan Ar-Rasyid. Kemudian ada tokoh bernama Al-Amir bi Ahkamillah. 3-tiganya adalah khalifah di Kairo. Kemudian yang juga sangat terkenal Nizamul Muluk, ini Perdana Menteri dinasti Saljuk yang mendirikan Akademia Nizamiyah di mana-mana, di 9 tempat. Kita sudah pernah menyebut ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahkan bukan hanya Nizamul Muluknya, anaknya juga terbunuh juga oleh kelompok Nizariyah tadi. Ada sultan yang lain juga, namanya Sultan Sanjar. Ada 2 perdana menteri lain juga selain Nizamul Muluk, namanya Simirumi dan Dihistani. Beberapa mufti dan beberapa qadhi juga banyak yang meninggal. Nah, dari mana istilah assassin ini muncul? Ada 2 teori paling tidak. Kenapa istilah ini muncul? Istilah pertama, teori pertama, jadi ini itu adalah pelecehan dari dinasti Fatimiyah, dari gerakan Musta'liyah di Kairo tadi untuk gerakan Nizariyah di Persia. Mereka mengolok-olok gerakan Nizariyah karena waktu berperang antara 2 kelompok ini, kelompok Nizariyah itu sempat kelaparan dan mereka makan rumput. Nah, rumput itu hasyishah dalam bahasa Arab. Hasyishah. Jadi artinya hasyashin itu artinya orang-orang yang kelaparan sampai makan rumput gitu. Itu teori pertama. Nah, teori kedua ya hasyish itu artinya ganja. Jadi menurut teori kedua ini, mereka sebelum melakukan gerakan teror itu mengkonsumsi ganja dulu supaya berani, supaya kuat, macam-macam. Nah, ini juga ada kesaksian dari orang barat sendiri. Ada pelaut terkenal Marco Polo, dia wafat tahun 1324 Masehi. Dia menceritakan peristiwa ini. Dia bilang, saya menemui satu istana, banyak bunga, banyak buah-buahan, megah sekali, dipenuhi dengan perempuan cantik, dan di situ para warrior, para pasukan Nazari mengkonsumsi ganja sambil menikmati semuanya lah gitu. Walaupun banyak sejarawan yang meragukan klaim kayak gini, klaim dari Marco Polo gitu. Makanya istilah assassin kemudian masuk ke memori orang Barat karena ya ceritanya berasal dari Marco Polo sendiri. Ada banyak game-game virtual, Assassin's Creed misalnya, ada banyak film-film misalnya yang lahir dari imajinasi orang Barat tentang para pembunuh rahasia. Nah, sekali lagi sebelum masuk ke deskripsi Al-Ghazali, saya perlu menceritakan tentang Akademia Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Muluk di 9 tempat di kawasan Timur Tengah itu. Terutama di kawasan yang berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Jadi Akademia Nizamiyah ini lahir sebagai benteng pertahanan kesunnian gitu. Karena ada tantangan besar kan, tantangan dari Syiah Isna Asyariyah Buahiyah tadi baru saja ditumpas, tapi mungkin saja akan lahir kembali. Dari Syiah Ismailiyah, sebelah kanan tadi ada Alamut, ada Nizariyah, sebelah kiri ada Musta'liyah di Kairo gitu. Nah, dia perlu gerakan intelektual. Dia bikinlah universitas di 9 tempat gitu. Jadi artinya ini
sekolah yang didirikan tujuannya untuk menjaga konsepsi tentang kesunnian, tentang konsep khilafah Islamiyah menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sistem madrasah, sistem universitas itu adalah jaringan para ulama. Jaringan para ulama untuk melawan tantangan dari luar Islam, dari non-Sunni. Nah, strategi yang dipakai adalah terutama untuk melawan kelompok asasin itu ada dua. Pertama berdebat langsung, dan kedua melakukan anatema, melakukan demonisasi, menulis untuk membantah. Dan dua-duanya dilakukan oleh Al-Ghazali. Kalau kita baca Al-Qistosul Mustaqim, kita baca Al-Muqit Minad Dolal, tulisan-tulisan Al-Ghazali itu berangkat dari debat Al-Ghazali langsung dengan para tokoh asasin, para tokoh Ismailiyah, gitu, Syiah Ismailiyah. Jadi dia berdebat langsung. Kemudian debat itu dia tulis menjadi sebuah buku, gitu. Nah, itu apa namanya peran dari Akademia Nizamiyah. Selanjutnya berkenaan dengan teologi Ismailiyah. Apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah Ismailiyah. Ini kompleks sekali. Jadi ajaran Ismailiyah itu tidak mudah untuk dijelaskan. Sangat kompleks. Mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan dalam sejarah yang perubahan itu sifatnya mendasar. Perubahan yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Ajaran Ismailiyah yang ada di Nizari beda dengan ajaran Ismailiyah yang ada di Musta'li, yang ada di Kairo, gitu. Bahkan yang ada di Nizari pun, yang ada di Persia tadi, antara Hasan As-Sabbah, pendiri gerakan, dengan Hasan ketiga itu juga sudah mengalami transformasi. Ada sempat satu periode mereka kembali ke Sunni, tapi dikembalikan lagi ke Ismailiyah. Dan tentu saja Syiah Ismailiyah hari ini yang kita bisa temui dalam gerakan Aga Khan itu berbeda dengan gerakan Ismailiyah di zaman Imam Al-Ghazali. Berbeda dengan Syiah Ismailiyah di zaman Ubaidullah Al-Mahdi sampai di zaman pengikut Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq tadi. Jadi artinya travel terus, berkembang terus, gitu. Paling kompleks, lebih mudah menjelaskan teologi Zaidiyah, Isna Asyariyah daripada menjelaskan Ismailiyah. Nah, tapi paling tidak ada dua ajaran pokok yang bisa kita sebut sebagai titik temu. Ada kesepakatan-kesepakatan aliran-aliran itu. Walaupun detailnya ada banyak perbedaan, tapi secara umum dua paham inilah yang disepakati. Yang pertama adalah paham imamah. Jadi setelah Nabi itu harus ada imam, pemimpin politik. Dan imamnya ini harus maksum, orang yang nggak boleh berdosa, nggak bisa berdosa. Dan imam maksum ini ya menurut mereka awalnya adalah Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ismail. Tapi setelah itu terjadi perdebatan. Ada yang bilang berhenti di situ, ada yang bilang travel terus, ada imamnya hidup terus, ada terus, gitu. Nah, konsekuensi dari imamah ini adalah menafikan peran akal. Akal kita tuh bisa salah, bisa keliru, nggak bisa terpercaya. Jadi kita dalam beragama hanya mengambil dari pendapatnya Imam Maksum ini. Gitu. Inilah yang menjadi concern Al-Ghazali. Kemudian, paham kedua, doktrin kedua yang menjadi titik semu, paham yang disebut dengan takwil. Takwil itu artinya mengeluarkan makna yang tersembunyi dari Al-Quran. Jadi kita baca ayat Al-Quran ada artinya, tapi maknanya bukan itu, maknanya yang lain, gitu. Nah, bagi kelompok Ismailiyah, Al-Quran itu punya makna zahir, punya makna batin. Tugasnya mengeluarkan makna batin ini, melakukan takwil adalah tugas para imam. Yang lain nggak bisa. Jadi spesifik hanya satu orang, yaitu tokoh yang disebut dengan imam dalam keyakinan Ismailiyah. Gitu. Contoh ini besar, sangat mungkin menginginkan dahi semua kita. Contoh dari takwil Syiah Ismailiyah. Saya kutip di situ dalam Fadhaih Al-Batiniyah. Jadi Fadhaih Al-Batiniyah lebih detail menjelaskan dan melakukan refutation against Ismailiyah. Al-Muqim Minad Dolal hanya satu penjelasan singkat. Fadhaih lebih detail. Nah, saya sebutkan contohnya. Zina, ya, kata zina dalam Al-Quran menurut Ismailiyah artinya adalah menumpahkan maninya itu berupa ilmu batin yang rahasia kepada orang yang belum membuat akad kontrak. Kalau pengertian umum kan ya
hubungan badan orang yang belum menikah, tidak punya kontrak akad nikah. Tapi bagi mereka menumpahkan sperma, mani berupa ilmu batin yang rahasia kepada orang yang belum membuat akad dengan Syiah Ismailiyah. Ihtilam, mimpi besar. Ini tanda akil balik laki-laki, malam-malam mimpi erotis gitu ya. Bagi mereka mimpi besar itu artinya adalah lisan seseorang membocorkan rahasia Ismailiyah kepada sembarangan orang. Kemudian mandi besar, ghusl, memperbaharui perjanjian dengan kelompok Ismailiyah. Kalau kita setelah mimpi, setelah berhubungan badan, kemudian ke kamar mandi, membersihkan badan supaya tohir gitu ya, supaya suci, supaya bisa ibadah. Tapi bagi mereka, ghusl itu artinya memperbaharui perjanjian dengan kelompok Ismailiyah. Suci sendiri apa artinya? Tohur. Suci artinya membersihkan diri dari akidah mazhab manapun selain Ismailiyah. Puasa, siam, artinya menahan diri dari menyebarkan rahasia Ismailiyah. Ka'bah, ayat-ayat Ka'bah dalam Al-Quran itu artinya Nabi Muhammad. Bab, pintu masuk Ka'bah itu artinya Ali. Sofa, bukit Sofa itu artinya Nabi. Marwah adalah Ali. Talbiyah, labaik Allahumma labaik, artinya menjawab panggilan agen Ismailiyah, dai Ismailiyah. Tawaf 7 keliling, artinya tawaf atau bersama Nabi Muhammad berkeliling menuju Imam Ismailiyah yang 7. Dan ini narasi Al-Ghazali dalam kitab Fadhaih Al-Batiniyah. Banyak sekali contoh-contohnya, saya hanya mengambil beberapa cuplikan saja. Nah, ini juga yang menjadi concern Al-Ghazali. Ajaran khususnya dari Ismailiyah Timur tadi, Ismailiyah yang Persia. Terutama lahir dari tokoh bernama Hasan bin Sabah tadi. Dia bilang, kita sekarang, Syiah Nizariyah, sudah memasuki fase kiamat. Daurul kiamah. Tapi makna kiamat itu makna batin, bukan makna yang seperti kita pahami. Dunia akan berakhir at the end of time gitu. Kiamat itu bagi Hasan bin Sabah maknanya makna majasi, kebenaran yang tersingkap hanya melalui Hasan bin Sabah. Dan menurut dia setelah kebenaran tersingkap melalui dirinya, kewajiban agama sudah diangkat dari pengikutnya. Jadi fase kiamat adalah fase di mana orang-orang Nizariyah sudah nggak wajib lagi melaksanakan ritual-ritual keagamaan dari puasa, sholat, zakat, haji. Itu ada di dalam dokumen-dokumen tulisan orang-orang Syiah Ismailiyah sendiri, satu fase namanya Daurul Kiamah atau fase kiamat. Nah, singkat aja saya menjelaskan tentang ini. Sekarang Syiah Ismailiyah kontemporer. Paling tidak ada 3 kelompok yang masih eksis. Yang pertama Daudi Bukhrah. Dulu saya di Mesir kalau pas sholat di Masjid Al-Azhar, pas mau ujian kan suka sebulan lama nongkrong berdiam di Masjid Al-Azhar, suka ngelihat orang-orang India, laki-laki perempuan dengan pakaian khusus, kayak batik tapi ya lebih spesifik gitu. Perempuannya jilbabnya cuma sampai segini, laki-laki ya semi gamis juga tapi kelihatan kayak batik. Nah, mereka ini sebenarnya adalah kelompok Daudi Bukhrah. Daudi Bukhrah, mereka selalu rajin mengunjungi Mesir karena Mesir tadi adalah pusat tempat kelahiran dari Syiah Ismailiyah. Dan Daudi Bukhrah lahirnya dari aliran Musta'liyah yang di Kairo tadi. Dan menurut beberapa komentar para ulama, yang paling dekat dengan Sunni adalah Daudi Bukhrah. Jadi kan di antara Nizariyah dengan Musta'liyah tadi, Nizariyah sudah jauh sekali pemahamannya, rusaknya, tapi Musta'liyah lebih dekat gitu. Makanya dari sini lahirlah Daudi Bukhrah, terutama ada di India, kawasan India Pakistan, jumlahnya sampai 2 juta. Mereka masih percaya pada akhirat, masih sholat, puasa dan haji. Nah, berbeda dengan Nizari Aga Khan, ini juga sudah sampai punya university. Pengikutnya lebih banyak, ada 15 juta orang. Mereka sudah meyakini reinkarnasi. Jadi nyawa manusia itu, soul manusia, ruh manusia tidak langsung ke alam barzah, tapi travel masuk ke jasad orang lain, hidup lagi gitu.
Nah, sebenarnya Al-Ghazali juga sudah menyebut, nanti kalau kita punya waktu kita baca teksnya Al-Ghazali, dia bilang kelompok batiniyah ini sebenarnya mengambil paham dari Pitagoras. Dia nggak jelas apa sih, dia nggak jelaskan apa paham filsafat Pitagoras, dan saya cek Pitagoras itu sebenarnya sejak hidup dia sudah meyakini bahwa nyawa manusia itu akan bermigrasi ke orang lain. Bahkan dia bilang akan masuk ke anjing gitu. Jadi sudah sangat besar dan sama dengan keyakinan agama Dharmik di India, agama Hindu. Kalau orang menderita, kalau dia nggak soleh, reinkarnasinya bukan ke manusia, bisa ke binatang juga gitu. Nah, itu ada dalam pahamnya Pitagoras, dan sudah tidak meyakini lagi syariat agama, sholat tidak wajib lagi. The current Imam of Nizari Aga Khan itu seorang ya intelektual, dia alumni Harvard gitu. Jadi dia bisa menjelaskan keyakinan ini tapi dengan ya bahasa lebih diplomatis, dengan secara lebih akademik gitu. Dan Druze ini kelompok yang ada di Lebanon, pengikutnya paling sedikit. Mereka juga sudah nggak bilang lagi kami Muslim. Nah, kelompok ini meyakini bahwa salah satu khalifah Fatimiyah, Al-Hakim bi Amrillah, itu Tuhan. Dan mereka lah yang persis mengikuti paham Pitagoras tentang reinkarnasi kepada binatang. Kalau yang Nizari tadi kepada manusia, hanya bisa terjadi pada manusia, tapi Druze bisa meyakini bahwa reinkarnasi bisa kepada binatang. Gitu. Oke, sudah jam 7 barangkali. Apa saya lanjutkan dengan narasi atau kita berhenti di sini dulu dengan diskusi, Mas Syifa? Kayaknya diskusi dulu. Nanti kalau Ya, misalnya ini bisa kita lanjutkan ke boleh, boleh. narasi di teksnya gitu ya. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk jeda sebentar, kalau ada pertanyaan, ada komentar dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Di chat Bu Syafrida sepertinya memberi pertanyaan. Langsung bisa disampaikan Bu Syafrida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siva. Saya malu sebetulnya King the Garden karena pertama baru join diskusi ini, yang sebelumnya saya nggak pernah ikut, jadi saya terlalu awam. Tapi tidak ada salahnya saya menanyakan pada kesempatan ini. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa masih aliran atau paham itu yang terdapat sekarang itu ada 3. Zaid, Ismailia, dan satu lagi tadi apa? Isna Syariah. Syariah. Ya. Jadi ini berdasarkan masanya juga seperti yang Zaid itu, kayak di diagram tadi itu mungkin lebih tua ya, maksudnya zamannya pada masanya Zain al-Abidin itu. Terus yang Ifna Syariah itu waktu zamannya Ja'far As-Siddiq, dan yang Ismailia dari zamannya Ismail. Terus apa yang membedakan, mungkin sudah dibahas oleh Ustadz sebelumnya, tapi karena saya ini pertama saya join, apa yang membedakan ketiga paham ini? Yang kedua, ajaran Syiah yang mana yang terdapat di Indonesia ataupun di sini, yang pernah kita dengarkan, pernah di Indonesia itu ada Syiah disebut orang yang mana, yang tergolong yang mana yang ada di Indonesia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Syafrida tentang tadi ya beda Syiah Zaidiyah, Itsna Asyariyah, dan Ismailiyah ini, dan juga kontekstualisasinya Syiah di Indonesia. Oke, kita ambil satu pertanyaan lagi, Ustadz Rafiq ya, dengan Pak Agus Jamil. Monggo, silakan Pak Agus. Mungkin saya pengen dengar jawabannya dulu Bu Syafrida, nanti saya kedua aja. Oke, boleh. Baik, silakan Ustadz Rafiq. Ya, terima kasih Mas Syifa. Nanti mohon ditambahkan kalau ada yang belum tersampaikan. Jadi ya perbedaannya dalam penentuan kepemimpinan tadi Bu. Setelah ini siapa, kan begitu. Itu ya perbedaan paling mendasar. Dan kalau perbedaan dari segi teologis, perbedaan dalam memahami ajaran mengenai imamah.
Jadi secara umum semua Syiah sepakat bahwa setelah kenabian, setelah Nabi Muhammad harus ada imam. Imam itu bukan hanya tokoh politik, bukan hanya khalifah seperti Abu Bakar, Umar gitu ya, tapi juga dia tokoh agama. Jadi derajatnya memang tidak sampai kepada kenabian, tapi dia orang-orang yang maksum juga. Dan paham tentang kemaksuman ini diyakini terutama oleh Isna Asyariyah dan Ismailiyah. Tapi yang menggabungkan semuanya adalah paham bahwa harus ada imam. Imamnya harus dari keturunan Husain, gitu ya. Itu kesepakatan-kesepakatan. Nah, perbedaannya adalah mengenai keabsahan imam-imam yang atau keabsahan khalifah-khalifah umat Islam yang memimpin langsung setelah Nabi Muhammad. Faktanya Ali kan jadi khalifah keempat dalam hierarki Sunni. Abu Bakar dulu, Umar, Utsman, kemudian Ali. Nah, bagaimana orang-orang Syiah memandang, memberikan persepsi tentang khalifah-khalifah Sunni sebelum Ali? Bagi Isna Asyariyah, bagi Ismailiyah, mereka orang-orang yang tertolak. Mereka orang-orang yang muktasib, mengambil atau bahkan ya menyerobot Ali. Makanya istilah yang awal digunakan adalah Rawafid, orang-orang yang menolak legitimasi keabsahan kepemimpinan Abu Bakar dan Ali. Gitu. Nah, berbeda dengan Zaidiyah. Zaidiyah ini mereka realistis. Oke, menurut kami imam itu ya harus Ali gitu. Tapi kalau nggak Ali dan kenyataan sejarahnya memang Abu Bakar dan Umar, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi mereka ada satu konsep yang disebut dengan menerima qabul imam al-mafdul alal imam al-afdol gitu. Jadi orang yang tidak utama juga diterima. Yang utama itu dari segi lineage, dari segi garis keturunan, dari segi ilmu, kesolehan, ya Ali. Tapi yang tidak utama, ada artinya ranking kedua, ranking ketiga, kemudian secara sejarah sudah menjadi khalifah, itu bisa diterima sebagai fakta bagi Zaidiyah. Gitu. Jadi makanya Zaidiyah ini sangat dekat kepada Sunni karena tidak punya pandangan-pandangan ekstrim tentang sahabat Nabi, nggak punya pandangan ekstrim tentang Abu Bakar dan Umar dan Utsman, gitu. Beda dengan kelompok yang lainnya. Dan kedua, strategi politik. Terutama pada periode awal sejarahnya, Ibu ya, saya tidak bicara tentang hari ini. Hari ini ya hampir semuanya terlibat perang. Iran juga ya pernah berperang, di Irak juga pernah berperang. Tapi pada masanya satu-satunya kelompok aliran Syiah yang menggunakan pendekatan kekerasan, artinya protes, mengambil jalan protes, kemudian sampai rela menumpahkan darah perang, itu hanya Zaidiyah gitu. Jadi Imam Zaid itu kan disebut Sa'ir. Pokoknya dia nggak terima dengan kepemimpinan Umayyah, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan zalim, kepemimpinan korup. Dia turun ke jalan gitu, demo, dan artinya kalau kita harus dibasmi sampai kita terbunuh ya nggak apa-apa. Dan hari ini sampai teologi seperti itu, keyakinan protes sampai menggunakan kekerasan melawan penguasa masih ada hari ini. Bisa kita jumpai di kelompok Houthi tadi. Houthi itu nggak bisa bernegosiasi dengan kelompok Syafi'iyah di Yaman, dan bagi mereka kezaliman itu harus dilawan, dan slogan mereka itu ya anti Amerika, anti Israel gitu, konfrontatif sekali, karena bagi mereka kezaliman itu harus secara terang ditolak dan tegas gitu. Sementara non Zaidiyah itu memilih jalur lain. Nah, terutama Ja'far As-Shadiq tadi kan dia pemimpin kelompok non-Zaidi di Madinah. Dia udah mengasingkan diri dari dunia politik. Dia jadi apolitik gitu. Saya nggak mau lagi ikut-ikutan klaim memperebutkan kursi khalifah. Saya nggak mau ikut seperti paman saya Zaid yang akhirnya terbunuh juga. Saya sekarang ngurusi jamaah saya dan saya kembali ke ilmu. Gitu. Makanya di zaman dia gerakan Alawiyah, keturunan Ali, keturunan Husain, itu menjadi gerakan apolitik. Mereka belajar aja ngurusi hadis, ngurusi ya artinya komunitas gitu. Nggak pernah ada klaim-klaim keimaman. Makanya ketika dinasti Umayyah terguling, sebenarnya dia kan bisa aja punya
kalau dia punya nafsu politik, kalau dia punya ambisi, dia akan muncul dan bikin klaim, oh imamnya mesti saya, mbah saya Ali itu orang yang paling layak, dan saya anak keturunannya mestinya yang ngambil gitu. Tapi dia nggak mau, dan dia bahkan di pertemuan yang bernama pertemuan Abwa tahun 125 Hijriah, rapat umum faksi-faksi oposisi terhadap Umayyah, dia nggak hadir, semuanya hadir. Nah, justru ketika dinasti Umayyah hampir berakhir, sudah at the end of the period, yang memunculkan klaim sebagai khalifah untuk melanjutkan Umayyah itu dari keturunan Hasan. Ada tokoh sejarah namanya An-Nafsuz Zakiyah, jadi jiwa yang murni, pure soul gitu. Jadi keturunan Hasan yang mengklaim keimaman, dan keturunan Hasan ini juga akhirnya ditumpas. Yang menumpas bukan Umayyah, tapi periode selanjutnya Abbasiyah. Awalnya mereka sama-sama kelompok koalisi Hashimiyun namanya, untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Kemudian bekerja sama, ketika Umayyah terguling, diserobot oleh dinasti Abbasiyah. Mereka lah yang memproklamirkan diri sebagai khalifah, dan kelompok-kelompok lain diasingkan, sampai An-Nafsu Zakiyah ini juga dibunuh. Nah, inilah tokoh, mungkin termasuk tokoh pertama yang disebut sebagai Mahdi dalam sejarah. Jadi dalam sejarah umat Islam itu banyak sekali Mahdi. Orang-orang yang ngerasa bahwa dia adalah juru selamat, mengembalikan keadilan, itu banyak dalam sejarah Islam. Jadi begitu ya Ibu Prof. Syafrida, maaf saya mungkin melebar kemana-mana. Tadi ada dimensi politik, ada dimensi sejarah mengenai perbedaan ketiganya. Nah, di Indonesia ya saya nggak tahu statistiknya, tapi hari ini kan Syiah yang mayoritas itu adalah Syiah 12, Syiah Isna Asyariyah, dan setahu saya juga di Indonesia adalah para pengikut Syiah Isna Asyariyah. Walaupun juga di dalamnya ada perbedaan organisasi, ada yang jalur begini, ada jalur begini. Kita suka menganggapnya kelompok tunggal gitu. Syiah di Indonesia itu tunggal, padahal juga nggak sederhana itu. Ada faksi-faksi juga, ada perbedaan pendapat juga gitu. Saya kira itu. Makasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Mas Syifa. Makasih Bu Ustadz Rafiq dan Bu Syafrida tentang diskusinya tadi ya. Salah satu mungkin juga ada nama lain dari Ithna Asyariyah, itu juga disebut sebagai Syiah Imamiyah. Kalau kita ada juga kadang dengar istilah Imamiyah, itu sama saja dengan Ithna Asyariyah. Dan salah satu doktrin yang juga penting tadi itu yang digarisbawahi di kalangan Syiah itu doktrin tentang juru selamat tadi, tentang Messiah, tentang Al-Mahdi tadi itu. Meskipun tadi beda-beda siapa Mahdinya, Syiah Ismailiyah, Muhammad bin Ismail, Isna Asyariyah, Muhammad Al-Hadi, dan macam-macamnya. Meskipun beda-beda, tapi mereka satu pemikiran bahwa nanti ada namanya Mahdi, itu akan turun di hari akhir. Baik, monggo Pak Agus Jamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sifat. Terima kasih Ustaz Rafiq. Saya mau tanya ini fenomena mengkultuskan orang itu ya, yang sejak dari dulu. Rupanya perpecahan-perpecahan itu kan udah karena satu pengkultusan kepada pemimpinnya gitu, sampai menganggap imam yang tadi, misalnya Fatimiyah tadi yang ketiga akhirnya mengangkat dirinya sebagai seimam, dia tidak mau sebagai hujah begitu. Dan terus tadi juga langsung menganggap salah satu imam itu menjadi Tuhannya gitu. Dan itu fenomena itu sampai hari ini juga saya kelihatannya masih ada gitu di kalangan beberapa umat Islam yang mengkultuskan tokohnya sampai jadi wali dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah fenomena mengkultuskan orang sampai sedemikian rupa itu juga dibahas oleh Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya begitu. Karena ini kan akhirnya itu menjadikan perpecahan umat itu, ya agama jadi pecah, politik jadi pecah. Jadi bukan hanya nafsu politik, tapi nafsu sampai membawa ke agama tadi, ada
ada di kalangan Syiah pun juga Syiah Ismailiyah pun juga pecah jadi 3 yang itu ada. Di kalangan umat yang Sunni pun juga macam-macam begitu. Ya. Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah kelihatannya kan kita tidak mengkultuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya begitu ya. Tetapi di tempat lain ada yang mengkultuskan sampai wah luar biasa begitu. Bahkan sampai yang hari ini pun juga ada yang dikultuskan. Saya ingin tahu pandangan Al-Ghazali atau ada pembahasan tentang itu. Terima kasih Ustaz Rafiq. Terima kasih banyak Pak Agus Jamil ya tentang fenomena pengkultusan manusia dan apa itu namanya, apakah ada komentar Al-Ghazali tentang hal ini. Mungkin juga bisa sedikit disinggung ini Mas Rafiq, hubungan apa itu namanya ya, pengkultusan tadi itu kan dari kalangan Ismaili tadi itu ada persentuhannya kadang dengan filsafat neoplatonis gitu, mungkin juga bisa disinggung sedikit. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Agus, pertanyaannya bagus sekali. Saya mau mulai dari merekomendasikan satu tulisan bagus mengenai sifat kepemimpinan, terutama di internal Muhammadiyah. Ada tulisan belum lama keluar di Suara Muhammadiyah oleh Pak Dubes kita di Lebanon, Pak Hajrianto Tahari. Jadi itu deskriptif, artinya menggambarkan sifat kepemimpinan Ahmad Dahlan, dan preskriptif sekaligus juga. Dari pelajaran sejarah itu mestinya kepemimpinan Muhammadiyah seperti itu. Dia bilang bahwa kepemimpinan Muhammadiyah itu tidak pernah mengandalkan karisma tokoh. Karisma tokoh. Dan Ahmad Dahlan itu juga bukan tipe orang yang karismatik dalam pengertian mistikal gitu. Dan juga bukan agitator, bukan orator. Kalau ngomong dia datar, bukan orang yang ya orator ulung gitu. Jadi artinya tidak ada nuansa mistisme juga di dalam dirinya, tapi cara dia berpikir, cara dia bergerak itu meyakinkan orang untuk mengembangkan organisasi gitu. Nah, sifat itulah yang kemudian terlembagakan dalam Muhammadiyah, tidak pernah terlalu menekankan kepada individu gitu. Bahkan ketika setelah Ahmad Dahlan meninggal, pelanjut selanjutnya kan bukan berasal dari keluarga dekat Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim gitu. Dan pendiri Aisyah pun juga yang pertama, Aisyah bukan istrinya, bukan Siti Walidah, yang lain gitu. Jadi tidak ada dimensi kekeluargaan dan tidak ada dimensi mistisisme. Dan sifat kepemimpinan itu harus kolegial. Saya kira itu satu pernyataan preskriptif yang penting sekali untuk kita renungkan. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa tadi Mas, pertanyaannya malah saya pengkultusan, gimana fenomena respon Al-Ghazali ya. Al-Ghazali mempunyai pembahasan tentang itu. Iya, terima kasih. Jadi memang Al-Ghazali itu selalu bermata dua, dan saya selalu bolak-balik bilang ini gitu. Memang benar Al-Ghazali mengkritik mazhab ta'limi, keyakinan Ismailiyah bahwa ngambil ilmu itu harus dari imam yang maksum. Dalam Al-Munqidh Minad Dhalal dia bilang imam maksum umat Islam itu cuma satu, cuma Nabi Muhammad gitu. Dia mengkritik itu dan dia bilang kita bisa memahami Al-Quran, hadis dengan kerangka metodologi yang objektif, pakai ilmu mantik gitu. Tapi juga begini, Al-Ghazali itu jangan lupa, dan ini mungkin nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya, dia juga seorang tokoh sufi. Di dalam sufisme itu ada pelembagaan thariqah dan ada doktrin hubungan antara murid dan guru. Al-Ghazali termasuk yang mengafirmasi pernyataan di dalam Ihya Ulumuddin, Kitabul Ilm, di banyak tempat di dalam bab-bab Ihya Ulumuddin. Dia bilang hubungan antara murid dengan guru itu hubungan seperti mayat yang dimandikan oleh hubungan antara jenazah dengan orang yang memandikannya, atau hubungan antara orang yang sakit dengan dokternya. Ya orang sakit ya kita manut aja, nggak ngerti ilmunya. Kalau kata dokter dikasih resep minum obat ini ya minum, nggak usah berdebat, nggak usah bertanya gitu. Jadi saya juga pernah bilang bahwa critical
pedagogi itu hilang dari Al-Ghazali, itu hilang dari Al-Ghazali. Dan itu sudah fase selanjutnya dalam hidupnya. Dalam fase awalnya dia orang yang kritis terus kan, bahkan termasuk kepada gurunya sendiri Imam Al-Juwaini. Saya pernah menurunkan komentar Al-Juwaini. Al-Juwaini nggak begitu suka dengan karakter Al-Ghazali karena arogan, kalau nanya di kelas itu suka seperti menggurui gurunya gitu, suka ingin menonjol lebih dari gurunya. Tapi fase selanjutnya dalam kehidupan Al-Ghazali ketika dia sudah mengalami uzlah, dia sudah masuk ke alam fikir sufi, hubungan guru dengan murid itu sudah berubah jadi hubungan pasif gitu. Nah, jadi sifat pengkultusan itu juga lahir dari paham-paham seperti itu, hemat saya, Pak Agus. Makanya begini, kita itu ingin mendekati Al-Ghazali juga secara kritis lah. Kita ingin menyerap inspirasi sebanyak-banyaknya dari Al-Ghazali. Dia memancarkan banyak pelajaran penting yang perlu kita ambil, tetapi juga ada dimensi-dimensi yang kita bilang this is no, we don't take it gitu. Pandangan dia mengenai pedagogi, pandangan dia mengenai hubungan guru dengan murid, yaitu pandangan yang hemat saya tidak begitu cocok gitu di dalam alam pikir masyarakat kita hari ini. Dan saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mau cerita, tapi ini terkait dengan orang lain. Saya baru baca artikel itu di Muslim Matters. Jadi ada seorang, ini di Jamiah di Riyadh, ada seorang syekh mau masuk kelas, mau ngajar. Sebenarnya dia salah masuk kelas, Pak Agus. Dia salah masuk kelas. Dia masuk kelas yang lain. Orang lain mesti ngajar di situ. Dia mesti ngajar di tempat lain. Udah cerita panjang lebar, selesai, baru dikasih tahu orang, Pak, Syekh Anda itu masuk ke kelas yang salah. Jadi dia bilang, dia mengutip ayat Al-Quran, Innal baqara tasyabaha alaina. Jadi sapi-sapi ini kelihatan mirip bagi saya gitu. Jadi dia bilang, murid-murid yang nggak kritis ini, yang membiarkan saya salah ngajar sampai kelas berakhir itu seperti sapi. Itu. Jadi nggak enakan, nggak mau berbeda pendapat dengan guru, dibiarkan saja. Itu oleh Syekh ini disebut sebagai al-baqar, seperti sapi gitu. Dan tradisi seperti itu ada di sebagian masyarakat kita, masyarakat Islam, walaupun tidak, kita jangan mengesensialisasi, nggak semuanya masyarakat Islam kayak gitu, dan nggak semuanya tradisi Islam itu harus kayak gitu. Itu Ghazalian perspektif lah. Sementara ada tradisi yang lain juga berasal dari turas Islam yang nggak begitu gitu. Ada cerita Syekh Muhammad Hasan Dadu itu, dia berani berbeda pendapat dengan gurunya di kelas. Syekh, menurut saya pendapat saya begini gitu. Dan gurunya nyuruh si Hasan Dadu itu maju ke depan kamu katanya. Tolong jelaskan, dipetakan di papan tulis. Dia jelaskan. Dan menariknya Syekhnya itu, gurunya itu duduk di bangku mahasiswa mendengarkan. Dan itu artinya budaya egaliter sekali, budaya yang musawah gitu. Dan ini tradisi dari Mauritania. Syekh Hasan Dadu itu adalah tradisi dari Mauritania. Jadi artinya begini, memang betul ada fenomena seperti itu, tapi juga jangan identikan seolah-olah Islam itu seperti itu. Islam itu banyak fenomena, sistem pengetahuannya banyak, manifestasi kebudayaannya banyak gitu. Jadi saya kira itu. Supaya kita tidak terjatuh pada esensialisasi satu tradisi tertentu gitu. Bahkan yang tidak seperti itu juga ada dan menjadi alternatif. Begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Saya kalau boleh mengambil benang merahnya gitu ya. Jadi kalau tadi saya tanyakan, mungkin Pak Imam Al-Ghazali itu mungkin tidak secara deskriptif menuliskannya dalam kitab, tetapi atau hanya tadi yang terakhir dia tidak boleh membantah, harus ikut saja seperti mayat dimandikan atau pasien dikasih. Nah, itu tetapi dalam fase terakhir, dalam fase kematangan beliau gitu. Tetapi dalam sebetulnya esensinya yang kita lihat dari kehidupan beliau itu kan memang manusia itu ya kayak begitu gitu. Kalau sudah tua memang nggak mau dibantah gitu. Biasanya begitu kan. Contoh lah, saya sendiri merasa bahwa ada kecenderungan lah begitu ya, kalau lagi
ngajar terus ada yang mendebat itu agak gimana gitu. Tapi kalau dulu kan santai gitu. Jadi mungkin ada fase-fase begitu yang dialami juga oleh Al-Ghazali ketika masih muda. Dia sangat kritikal gitu, dan ketika dia menulis juga mungkin tulisannya kritikal, sehingga kita harus melihat konteks kapan itu ditulis kitab, konteks kapan kitab itu ditulis, sehingga kita melihat beliau secara utuh. Tadi Ustadz Rafiq bilang seperti pisau bermata dua, tapi sebetulnya itu sangat menarik melihat kita itu mendudukkan seorang pribadi itu pada proporsinya gitu, pada proporsinya. Jadi keluar biasa itu justru akan kita lihat dari situ gitu. Iya. Terima kasih. Saya kebetulan tadi pagi itu membaca satu tulisan salah satu tokoh organisasi besar di samping Muhammadiyah itu dia sangat memuji kepada pemimpinnya begitu, dan luar biasa sekali memujinya begitu. Dan jadi saya jadi sejarah itu masih terus berulang gitu. Ya. Terima kasih Pak Rafiq, Pak Amin. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada nanti bisa diteruskan baca teksnya tadi Mas Rafiq. Tapi sedikit kalau boleh saya juga rejoin tadi diskusi tentang Al-Ghazali, pengajarannya tadi. Kalau Pak Agus Jamil kan mengidentifikasi konteksnya itu beda, konteks muda dan konteks tuanya gitu ya. Tapi bisa juga kita yang bisa kita pelajari Al-Ghazali itu ya semasa jadi pelajar. Ada lingkungan pendidikan yang agak beda antara madrasah yang memang mengajarkan fikih, Quran hadis, ilmu kalam dan segala macam, memang dituntut untuk kritikal di konteks semacam itu. Kalau nggak kritikal ya ilmunya nggak ya kalau memang tradisi kognitifnya ditonjolkan. Cuma kalau ada juga tradisi lain pada saat itu, saya kira ada tradisi khanaqah gitu ya, tradisi pengajaran yang sifatnya spiritual. Kalau di situ kritisisme yang ditonjolkan nggak dapat itu, karena tuntutannya adalah tuntutan taat, menerima apa yang dikatakan mursyid. Ya tadi konteksnya adalah konteks pengajaran spiritual gitu ya, spiritual yang memposisikan dirinya sebagai pasien atau sebagai mayit yang dimandikan atau diinikan oleh dokter, sehingga dalam posisi itu mungkin agak bisa dimaklumi dalam periode lanjutnya Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu, bahwa posisi murid itu ya menerima apapun yang dikatakan guru gitu. Itu juga sebenarnya tradisi yang mungkin ya, kalau kata Mas Rafiq tadi itu yang dikopi dari tradisi ta'limiyah ini, dari tradisi ahli ta'lim itu ya, ahli ta'lim, posisi otoritas imam, otoritas orang yang di atasnya itu lebih tinggi, dan yang muridnya hanya tinggal menerima saja. Baik, monggo dilanjutkan sebelum kemudian langsung nanti ditutup oleh Ustadz Rafiq ya, tentang kajian kita tentang Al-Ghazali, kritik pengetahuan terhadap kaum ta'limi ini. Ya, terima kasih Mas Ipa. Waktunya juga tidak banyak lagi, jadi saya tidak menjelaskan satu persatu narasi Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, walaupun juga tidak panjang. Saya mendorong silakan baca langsung terjemahan bahasa Inggris, terutama sudah banyak. Bahasa Indonesia ada, tapi di mana saya dapatnya itu saya juga nggak tahu. Tapi di Shopee saya pernah lihat sih terjemahan Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, saya rangkum beberapa pokok aja dari pernyataan Al-Ghazali langsung. Pertama, dia bilang bahwa dia mempelajari ta'limiyah ini setelah dia melewati fase rasional. Setelah dia selesai menulis buku Tahafudz al-Falsifah, mengkritik para filosof, dan dia final conclusion-nya adalah akal semata tidak cukup. Di dalam Al-Munqidh Minad Dhalal dia bilang akal semata tidak cukup. Dia mulai belajar paham ta'limiyah, paham da'asasin ini. Alasannya adalah karena mulai populer gitu. Kanan kiri atas bawah tadi kan orang sudah ngomongin paham ini semua, sudah ngomongin paham ta'limiyah, dan ada permintaan dari khalifah untuk menjelaskan dan membantah sekaligus. Dia sudah menulis buku khusus Fadhaih al-Batiniyah, ini buku politik dan teologi sekaligus untuk membantah, dan dia bilang begini, walaupun itu ada permintaan dari penguasa, saya juga punya dorongan internal dari dalam diri saya sendiri untuk membantah kelompok ini.
Jadi memang harus diakui bahwa dia dekat dengan kekuasaan. Dia tidak pernah menjadi antitesis bagi kekuasaan. Tidak pernah dihukum penguasa seperti Ibnu Taimiyah di penjara berkali-kali misalnya. Tidak pernah dihukum oleh rezim ulama yang mayoritas ortodoks. Dia selalu dekat dengan penguasa, bahkan kemudian menghindar dari penguasa hanya untuk belajar dan ngerasa dekat dengan penguasa itu sudah nggak baik lagi gitu. Dia mengiyakan, saya akan menulis buku ini karena juga saya mau menulisnya. Tapi dibantah oleh kelompok lain. Ghazali, ini kan ta'limiyah ini kan pahamnya simpang siur, here and there, dan semuanya itu berkontradiksi satu sama lain. Bahkan orang-orang mereka sendiri kalau kamu tanyai ya nggak sistematis. Lah, kamu sekarang mengumpulkan bahan-bahan itu, lalu kamu sistematisir. Jadi kamu tuh justru memperkenalkan paham ini, gitu. Dan dia dibantah dengan cerita mengenai Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, tokoh Sunni, pernah nggak setuju dengan tokoh pada masanya Al-Haris Al-Muhasibi untuk membantah aliran Mu'tazilah. Jadi pada masanya aliran Mu'tazilah lah jadi kelompok sesat. Walaupun dibandingkan dengan Qoromitoh, dibandingkan dengan Asasin ini tidak ada apa-apanya, masih dalam lingkup acceptable lah, masih tidak terlalu jauh gitu perbedaannya dengan Sunni dibandingkan dengan Ismailiyah. Nah, Al-Muhasibi ngerasa, oh saya mau bantah, saya mau nulis buku ngebantah mereka. Tapi strategi Ahmad bin Hambal, nggak usah kayak gitu tuh, diamin aja, nggak usah dibantah gitu. Karena kalau kamu bantah, ya kamu artinya mensistematisir, mengiklankan, memberikan promosi gratis gitu. Jadi makanya Al-Haris Al-Muhasibi itu nggak laku pada masanya. Maaf, istilah nggak laku tuh mungkin kurang kurang ilmiah dan mungkin menyinggung bagi sebagian orang. Jadi dia pengikutnya sedikit. Bahkan ketika meninggal itu yang menghadiri pemakamannya sedikit. Kalau bikin pengajian jamaahnya sedikit. Karena magnetnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu orang simple minded person gitu. Islam itu ya Quran, hadis, Islam itu Quran, hadis. Nggak perlu pendekatan filosofis, nggak perlu kalam, nggak perlu hal-hal yang jelimet. Nah, pada masanya dialah yang menjadi star, menjadi magnet dari semuanya. Sehingga siapapun yang berbeda dengan dia jadi dipinggirkan masyarakat gitu. Walaupun dia tidak pernah menggunakan kekuasaan. Imam Ahmad bin Hambal justru adalah korban dari kekuasaan, dan itu yang bikin dia jadi hero. Jadi pahlawan, melekat dalam memori umat Islam karena dia dizalimi oleh para khalifah. Jadi muncul sebagai tokoh gitu. Intelektual bagi masyarakat karena antitesis bagi kekuasaan. Artinya sifat ketokohan, kesarjanaannya itu lahir dari bawah, bukan lahir dari atas. Nah, Al-Ghazali sekarang ngejawab, dia bilang Imam Ahmad itu benar, nggak usah dibantah Mu'tazilah. Kalau paham Mu'tazilah itu cuma 1-2 orang yang paham, yang tahu. Tapi masalahnya kelompok Batiniyah di zaman saya itu pendapatnya sudah menyebar di mana-mana, sudah ada di mana-mana. Jadi nggak mungkin sesuatu yang populer saya diamkan aja. Saya harus intervensi gitu. Dan Al-Ghazali menulis banyak buku. Hemat saya renungan sejarahnya itu efektif. Gerakan intelektual Al-Ghazali itu efektif. Beberapa abad kemudian, setelah dia kasih fondasi intelektual, sudah dia bantah secara akademik, akhirnya crumble juga, habis juga gerakan Ismailiyah ini tadi. Melalui siapa? Melalui Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu tokoh politik, tokoh militer. Dia juga berpaham sama seperti Al-Ghazali. Dia beraliran Asy'ariyah, ikut seperti pahamnya Al-Ghazali, masuk menyelinap ke dalam dinasti Fatimiyah, dan dialah yang kemudian menghancurkan dinasti Fatimiyah dari dalam. Nah, itu nggak akan terjadi kalau dia nggak punya pijakan intelektual. Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib itu, saya ngomong tentang pahlawan perang salib itu, salah satu prestasi lainnya adalah meruntuhkan dinasti Fatimiyah. Gitu. Dia tidak akan bisa melakukan itu kalau dia nggak ada pegangan intelektual, nggak ada muqarrarnya, nggak ada diktatnya. Gitu. Dia harus diyakinkan dulu bahwa gerakan ini gerakan menyimpang, gerakan keliru. Gitu. Jadi artinya gerakan intelektual itu adalah selalu gerakan yang dampaknya itu jangka panjang, nggak hari ini. Imam Al-Ghazali wafat tahun 511, kemudian dinasti Fatimiyah puluhan tahun kemudian baru berakhir di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Saya kira itu aja tambahan terakhir dari saya.
memang nggak bisa terjelaskan semuanya, tapi PowerPoint-nya sudah saya kirim ke beberapa grup juga. Silahkan dibaca untuk menambah pengetahuan, membaca hal-hal yang tidak saya sampaikan pada forum ini. Saya kembalikan ke Mas Syifa. Baik, makasih banyak Ustadz Rafiq. Ini kita kajian sangat dalam, sangat luas, trace back ke aspek-aspek kesejarahan, pada aspek-aspek epistemologi, filsafat juga, gitu, dan juga kontekstualisasinya tadi Syiah di zaman kontemporer yang kita jadi terkayakan ya, terpahami, terbekali dengan pengetahuan untuk menavigasi ini ya, menavigasi pengetahuan kita lah. Oh, ternyata di mana-mana itu selalu ada pluralitas, ada keragaman gitu, paham, gerakan dan semacam-macamnya. Nggak bisa kita esensialisasi tadi istilah Mas Rafiq gitu. Dan mudah-mudahan dengan itu kita makin terpacu untuk belajar lagi, untuk memahami lagi madhab-madhab dalam konteks Islam, terus kemudian kritik-kritik pengetahuan, dan insya Allah kita terus berlanjut ya kajiannya. Nah, ada yang mengusulkan di chat itu agar nanti nggak sabar untuk menanti kajian membandingkan antara antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd, insya Allah ya, nanti setelah kita khatamkan Al-Muqidh min ad-Dhalal ini, kita akan lanjut dengan perbandingan atau dengan pemikir-pemikir yang lain juga insya Allah. Jadi stay tune dalam kajian CISIK bersama Muhammadiyah PCIM Amerika ini, dan insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian berikutnya. Makasih banyak sudah bergabung dengan kita semuanya. Dan dari saya, kalau dalam membawakan ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama sesi kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat beraktivitas semuanya. Dari saya kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin leave. Ya, kita istirahat semua.